Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, maka pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan nama Tuhan melalui ibadah pada pagi hari. Dan pada minggu ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kelima, di mana di dalam ibadah Minggu Paskah yang kelima ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bob Laimina MTH sebagai pelayan firman. Demikian sedikit penjelasan tentang tata ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh. Saat teduh selesai. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ nomor 2. Mulia, mulia namanya. Jemaat kekasih Kristus, kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Puji-pujian Jemaat Kristus, marilah kita bersama-sama memuji dan mengagungkan Allah kita dalam bait.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorak. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyanyi. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat dipersilahkan duduk. Litani pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalannya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pengakuan doa pribadi, berdoa dalam hati. Dalam kerendahan hati, saat ini kami datang di hadapan-Mu, ya Allah. Kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau, baik dalam pikiran, perkataan maupun perilaku kami. Kami belum mampu mengasihi Engkau dengan setia dan tulus hati. Kami belum mampu mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dan juga belum mampu bertekun tetap hidup seturut dengan firman dan kebenaran. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta pilihlah kesukaran kami. Dari tahta-Mu yang maha mulia, ya Yesus Kristus, Engkau rela datang ke dunia menderita sengsara, bahkan rela mati secara keji dan hina bersama para durjana, demi menebus dosa dan kesalahan manusia. Kami percaya hanya Engkaulah Tuhan yang berkuasa memberi pengampunan untuk memulihkan diri kami pada kondisi yang benar. Dan karena itulah kami datang bermohon kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Baharuilah dan
diri kami oleh kuasa-Mu ya Bapa. Dan berilah kami karunia untuk mengampuni orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarlah doa kami. Amin. Hiduplah penuh berbeban dan terasa berat, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Segenap kekhawatiranmu serahkan kepadanya. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari, ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengaku dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah kedirengku dengan tangan yang lembut, pelabuhan yang terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya.
saudara untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Bapak Ibu Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, memohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Kristus Tuhan kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di pagi ini, ketika kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak dapat memahami kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus membuka mata hati kami pagi ini untuk mendengarkan kebenaran firman. Jauhkan kami dari segala pemikiran yang sia-sia dan penuh pengembaraan. Satukan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari berbicara kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus,
firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini pada Minggu Paskah kelima terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, tema kita pada Minggu Paskah kelima pagi hari ini adalah tentang
ketaatan. Kesiapan sebagai orang Kristen untuk melaksanakan tugas panggilan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana sikap orang Kristen, keteguhan orang Kristen dalam menjalankan misi Kristus di tengah-tengah dunia. Ada kekuatan yang luar biasa yang saya sebut pada ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui." Ayat emas ini menjanjikan sebuah kekuatan bagi orang percaya di dalam menghadapi tugas panggilan dan menjalankan misinya di tengah-tengah dunia. Pada saat kita sedang merayakan Prapaskah, Paskah, bahkan Paskah yang kelima pada pagi ini, situasi kita mungkin berbeda. Di sekitar bumi kita penuh dengan tantangan yang luar biasa. Teristimewa peristiwa COVID-19 atau COVID-19. Hampir setiap jengkal di bulatan bumi ini sedang mengalami situasi yang terburuk. Orang-orang menjadi ragu. Karena komentar di televisi sampai tadi berbeda-beda. Apakah ini sebuah konspirasi? Apakah ini sebuah permainan politik? Berbagai tanggapan. Bahkan orang-orang Kristen juga mungkin menghadapi corona virus ini merasa ragu. Pertanyaan yang muncul di dalam hati kita, apakah iya Tuhan sedang melepaskan tangannya daripada kita? Bahkan mungkin pandangan gereja juga berbeda-beda secara teologis tentang corona. Bahkan teman-teman kita dari gereja lain mengatakan corona harus dilawan karena ia iblis. Teman-teman lain menjawab, corona adalah bagian kaitan tangan kehidupan orang Kristen yang juga dikehendaki Allah berlangsung dalam kehidupan manusia karena kelemahan manusia. Sehingga ketakutan itu juga sama seperti wabah itu datang. Dia tidak pernah pilih dulu siapapun. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketakutan itu dan kekhawatiran itu membuat kita terhenti. Seringkali saya bertanya, apa maksud Tuhan dengan peristiwa ini? Biasanya kita bersekutu, bergereja, bersalaman. Kenapa harus diam di rumah? Ada semacam pelajaran iman secara khusus bagi kita. Tugas daring di hadapan anak sekolah, saya katakan, kasih kesimpulan peristiwa corona ini dari kacamata kamu, dari sudut iman Kristen seperti apa? Nah, mengacu pada kekhawatiran manusia itu sebuah kewajaran dari sisi sebelumnya. Tetapi pagi ini kita diperdengarkan kembali akan firman Tuhan. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan
ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Ada kekuatan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kekhawatiran dan kekecewaan. Kita mendapat. Kita dibebankan bukan untuk hidup di dalam kekhawatiran menghadapi suasana dan situasi seperti ini. Justru kita dikuatkan sebagai murid-murid Kristus. Apapun kondisinya, kita harus tetap survive. Setia melakukan tugas. Saya juga pribadi pada mulanya, waktu corona muncul, agak khawatir. Tapi kemudian saya mengambil kesimpulan, Tuhan itu sangat setia. Tengah-tengah situasi yang sulit, Dia selalu bersedia. Sehingga kekhawatiran itu tidak melemahkan kita, tidak menghancurkan kita. Akulah jalan dan tidak. Seringkali kan punya banyak jalan. Milih-milih jalan mana, potong jalan pintas yang paling cepat. Mau ke pojok sana kita putar sini cepat. Kita mau lewat jalan. Tapi kita ditantang pagi hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup ini mengalahkan corona, hidup ini mengalahkan kematian. Kalaupun ada kematian itu hanya bersifat peace, istirahat, bukan mati. Sehingga apapun yang terjadi yang kita hadapi, itu jangan membuat kita. Itu juga bukan berarti bahwa kita yakin dan tidak perlu disiplin. Perintah negara menyampaikan peraturan-peraturan, mereka juga adalah tangan tentang Roma 12 tentang pemerintah yang harus ditaati. Sehingga kita juga dalam menjalankan tugas pelayanan kita di tengah-tengah situasi. Orang Kristen tidak usah ikut takut. Akan mengikuti isu-isu yang membuat dia sendiri. Tapi justru di tengah-tengah corona ini kita ditugaskan sebagai saksi. Kamu adalah imamat orang percaya, kata pertama Petrus. Kamu ditugaskan menjadi saksi. Saksi dalam kebenaran. Saksi itu harus berani. Saksi itu tidak boleh khawatir. Saksi itu tidak boleh takut. Sekalipun resiko di dalam menjalankan misi Kristus. Banyak persoalan. Dari abad ke abad. Orang-orang menderita karena Kristus. Petrus, Paulus, Stefanus dirajam dengan batu. Di Smyrna, uskup Polikarpus harus berhadapan dengan serigala. Pada waktu corona mungkin orang gereja banyak yang kenal, asisten teologi banyak yang kenal. Ada isu-isu miring juga bahwa orang-orang Kristen adalah sumber. Bahwa corona semua itu Corona ini juga bukan berarti diam di rumah tanpa melakukan sesuatu. Saya katakan kepada saudara jemaat bahwa bukan berarti libur ibadah. Kesaksian kita jalan terus walaupun dari rumah. Kita tetap beribadah, kita tetap setia. Itulah kesaksian kita.
bagi gereja, lembaga-lembaga gereja, yang penting dalam menghadapi corona ini bagaimana gereja orang-orang Kristen bertindak sebagai malaikat-malaikat penolong. Karena kadang-kadang saya kagum kalau nonton drama suci pada daya. Bagaimana orang-orang begitu sigap melayani di rumah sakit, melayani orang-orang COVID dengan menggunakan kata kasih. Yang sebenarnya kasih itu merupakan asal hidup orang Kristen yang harus dilakukan. Sehingga kita tidak menyerah pada corona dan segala macam yang terjadi di sekitar kita. Tapi justru di dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita menjadi garda depan untuk menyampaikan kasih kepada orang-orang yang menderita. Ini juga yang saya suarakan teman-teman PBW. Sampai ke PBW kemarin saya katakan, marilah kita gerakan sesuatu. Pada saat corona ini tangan-tangan kasih orang-orang Kristen. Bukan rasa takut, kecewa, khawatir. Walaupun prediksi akhir ini nanti bulan Juni ada yang belum bisa sampai Desember. Bukan persoalan berapa lama dia bertahan. Sekalipun kita berdoa, semoga kita memberikan corona. Tapi kita tetap harus berusaha. Kita harus menjadi saksi. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus tetap setia pada panggilan kita walaupun kondisi berat. Pada melayani mereka kasih, kesabaran, mereka bisa. Nah, Kristus yang sudah berkorban untuk kita memberikan bukti nyata bagi kita. Kewajiban kita sebagai saksi adalah melakukan panggilan itu bukan saja seperti saya mungkin sekolah teologi dan pendeta. Dimanapun saudara dan saya ada, di situ kita disebut saksi Kristus dan harus menjalankan misi Kristus dalam bentuk-bentuk yang nyata. Ada kebenaran, ada kasih, ada perhatian, ada sapaan-sapaan yang manis. Di tengah-tengah duka, di tengah-tengah orang mengalami suasana terpuruk, kita sebagai saksi. Dan jujur ibadah yang tidak disertai perbuatan-perbuatan nyata dalam kondisi sekarang, ibadah itu sesungguhnya mati. Itu kita lakukan hanya sebagai tradisi keagamaan yang kita pentaskan tiap minggu, tapi tidak kita lakoni. Karena itu ibadah di rumah saya bertanya, Tuhan mengapa nggak boleh ke gereja? Mengapa harus di rumah? Tuhan sudah mengajarkan kita berdiam, merenungkan sikap-sikap ibadah. Apa yang kita praktekkan di gereja, sudahkah kita praktekkan itu di kita? Kadang-kadang perasaan takut mencekam kita sehingga kesaksian kita menjadi tumpul. Mari saudara. Tuhan, dan dalam kitab Mazmur banyak disuarakan, Engkaulah gunung batu, Engkaulah gembala yang baik. Aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkat. Marilah pada minggu Paskah kelima kita memahami arti pengorbanan Kristus. Apa Paskah? Sebuah lompatan, sebuah pengorbanan bagi umat manusia. Dia bukan melakukan sendiri, tapi dia memberi contoh, teladan sebagai seorang guru. Supaya murid-muridnya tetap mengikuti. Bayangin Filipus
Thomas masih bingung. Bertahun-tahun mereka mengikuti Yesus. Bagaimana mungkin guru kami bisa tahu? Kita sudah hebat, begitu saja masih ragu. Itu juga menjadi penyakit kita yang sering kali kita hadapi di dunia ini. Ketika tantangan itu datang, kita menyerah. Saya memang lebih banyak bicara soal coronavirus ini karena ini yang sedang mengguncang bumi. Walaupun tahun-tahun berapa ratus tahun sebelumnya ada peristiwa kedua. Wah, Israel pernah menerima wabah. Pernah juga jutaan orang meninggal. 18 ya. Dan kali ini kita menghadapi musibah corona yang kita masih urutan keberapa? Amerika, Italia. Minggu lalu ada 60 mayat yang tidak sempat dikuburkan dan busuk di dalam mobil box. Dan cairan yang menimbulkan bau di Amerika. Selamatkan ditaruh di es. Hampir-hampir tidak ada tempat untuk makam. Indonesia masih ada. Di Italia orang selalu mulai terbatas. Dan nggak bisa lagi. Indonesia mungkin sedang mengalami pertumbuhan yang lebih baik, angka kesembuhan lebih tinggi, tapi angka virus masih naik. Walaupun pemerintah bilang ya, Doni Monardo bilang Junilah, ya mudah-mudahan. Kita orang percaya tergantung pada kehendak. Kapan dia berhenti? Bukan persoalan kapan. Tapi corona ini mengajar kita di tengah-tengah kesukaran yang besar ini tetap teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan kebenaran. Marilah kita bangkit dari keterpurukan kita. Marilah kita bangkit dari rasa ketakutan dan kekhawatiran kita. Jadilah saksi Kristus yang tetap teguh. Sebab janji Tuhan itu tak kekal selamanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Selamat berjuang. Layanilah sesamamu dalam situasi. Tuhan tetap menyertai. Mari kita pergi. Bapa di sorga, kami bersyukur sebab firman-Mu telah disampaikan. Sekalipun dalam situasi terpuruk seperti ini seluruh ketika menghadapi COVID-19, firman-Mu adalah kekuatan, memberikan keteguhan, keyakinan kembali bagi kami yang berada dalam keraguan-raguan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Terima kasih. Sehingga kami dapat meninggalkan segala keraguan-raguan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Mampukan kami berdiri teguh sebagai saksi Kristus di tengah-tengah hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa,
Roh Kudus Kau penghibur kekal. Roh Kudus Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Bapak Ibu Jemaat, kita undang untuk bangkit bersama-sama dengan gereja di segala pada tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Oleh karena kasih setia dan pemeliharaan bagi kami jemaat-Mu, sehingga kami dapat beribadah pada minggu pagi. Kami mengucap syukur kepadamu, sekalipun dengan rasa situasi terpuruk, kami mendapatkan jaminan firman-Mu, jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak ada mulia. Karena itu ya Tuhan, kuatkan kami dapat benar firman-Mu di pagi ini. Di saat situasi dunia sedang berduka, di saat wabah corona sedang menimpa bumi, kami sadar sebagai manusia berdosa. Kami yakin dan percaya semua di dalam kehendak Allah supaya manusia memulihkan hubungan dengan Tuhan. Kami hanya mampu mengucap syukur dan berterima kasih di tengah situasi terburuk ini. Dan secara khusus pada kali ini berdoa untuk situasi yang terburuk. Jika ada ketidakpastian di manusia dengan virus corona yang sedang menghantam dunia, jika ada ketakutan, kegelisahan dan kecemasan, ya Tuhan, mari kuatkan kami. Yakinkan kami, sadarkan kami bahwa hubungan baik dengan Tuhan perlu dipulihkan oleh manusia. Lewat peristiwa corona manusia sadar bahwa Kristus adalah jalan dan kebenaran. Sehingga kami merasa bahwa pemulihan bukan sesuatu yang harus dihayati oleh umat di bumi. Dan di tengah-tengah situasi supaya kami berdoa di seluruh isi bumi yang selama virus yang pecah. Tuhan
Tuhan tolong. Kalau kami boleh berkata, ampuni kami dan cukupkan peristiwa. Di tengah-tengah arisan rombongan umat di bumi, di antara main-main yang tidak sempat terbunuh, di antara kematian yang terjadi ribuan bahkan jutaan orang, kami berdoa ya Tuhan, ampunilah kami, selamatkan bumi, dan biarlah peristiwa ini menjadi satu catatan penting. Suatu karena asal sutradara yang mengenalkan bumi, kekuatan manusia dan mampu. Berdoa pada mereka ya Allah, penuh dengan duka cita karena tinggal saudara mereka kami. Kami berdoa bagi para relawan di rumah sakit, para suster, perawat, dokter, relawan mereka yang mendonasikan dirinya. Tuhan, Engkau lindungi. Tapi Tuhan juga memberikan disiplin bagi manusia ketika menghadapi virus ini. Disiplin agar kami tetap berdiam di rumah, disiplin agar kami tetap beribadah di rumah. Bahkan menjadi satu pertemuan sendiri apa maksud dengan peristiwa besar. Terima kasih Bapak. Semua mereka yang lapar karena kondisi seperti ini, mereka yang tidak lari bekerja, mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang perlu penghasilan mereka pedagang-pedagang yang perlu, para buruh, para karyawan, semua itu karena Tuhan. Mari Tuhan jaga. Ada tanda-tanda sekitar rumah kami, sekitar gereja kami yang mungkin menghadapi situasi-situasi tertentu. Lewat tangan mereka yang terpuruk, mereka semua. Peristiwa zaman Paulus sekalian yang terutama di mana Tuhan sudah menjadikan mereka itu sebagai saksi Kristus. Ketika ada masyarakat sekitar, kiranya apa yang mereka lakukan itu menjadi bukti nyata iman yang mereka miliki bahwa Kristus adalah jalan untuk benar, hingga mereka teguh terus bersaksi. Karena Tuhan cuma ini sekalipun ibadah yang Tuhan tetap memelihara iman mereka. Dan mereka tidak pernah kalah dalam kondisi seperti itu, tetap setia di dalam doa. Kiranya lewat ibadah daring seperti ini, lewat live streaming yang kami lakukan, memang boleh melibatkan diri, memberi diri mereka pada Tuhan masing-masing. Selain firman dan majelis pembiasaan mengendalikan ibadah walaupun di rumah kita berdoa mereka dalam pelayanan mereka dalam cinta kasih dalam perhatian Tuhan mereka. Berdoa untuk semua anggota perjuangan kami yang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, mengalami kemacetan di mana-mana Tuhan. Kiranya ini juga tidak menghambat mereka di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati mereka. Para jalan yang tinggal juga mereka yang sedang dalam hidup ini, Tuhan tetap menemani mereka dan memberikan mereka rasa sukacita. Jemaat-jemaat yang sakit pun kami agar mereka tetap kuat. Juga berdoa untuk mereka yang berduka cita. Tuhanlah yang memanggil keluar dari
doakan Tuhan bisa dalam situasi kita memelihara mereka tetap menjadi tumbuh. Secara khusus mereka yang berhari ulang tahun pada minggu dan silakan diurus biar maaf Seri biar Richard Rogers semua yang kami doakan bukan cuma menambahkan mereka 100%. Tuhan tetap memperpanjang kehidupan mereka di dalam situasi seperti mereka. Dan terima kasih. Bukan secara khusus bagi saudara kasih dapat harus supaya dapat saling memperbaiki. Tuhan menolong Tuhan yang sudah membantu kita dalam melayani pekerjaan tempat ini. Baik istri maupun anak memberikan kesalahan yang sudah berlaku. Terima kasih. Akan semua perkumpulan dari yang ringan sampai yang berat dalam jemaat ini. Tuhan tahu mereka satu persatu mengunjungi Allah dan memberi kuat kepada jemaat. Kita berdoa untuk koko di wilayah Banten yang melaksanakan ibadah baik secara rumah, kunjungan maupun baik di sini kasih koko agar mereka juga di tengah situasi tetap kompak sekalipun harus berdoa untuk pusat dalam rangka pelayanan ini gereja itu Tuhan memberkati PGI wilayah Banten dengan program-program mereka. Donasi yang rangka dari apa kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia dalam kondisi pemerintah yang sabar. Agar lewat peristiwa ini kami kembali bersama. Banyak yang bisa disampaikan. Teman-teman kami, semua organisasi, lain-lain semua kami. Terima kasih Bapak Ibu kami. Terimalah kami sempurnakan doa ini. Sebab yang sempurna hanya Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diajarkan, kita puji Tuhan dari KJ 302, Ku beri persembahan. Kita nyanyikan dari pertama sampai ketiga. Mari kita menyerahkan persembahan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dan kami agungkan dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Allah di dalam Roh Kudus. Kembali kami datang menghadap keputusan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memelihara kami sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh kekuatan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Semuanya itu berasal dari Kau. Dan berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami, bagi umat-Mu di tempat ini, jemaat Kau sangat begitu banyak, begitu besar, dan kami sudah dapat menghitung satu persatu oleh karena pertolongan Tuhan yang besar, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari dahulu ini dan kekal bersama-sama. Ya Bapa, pada saat ini sebagai ungkapan syukur kami telah mengumpulkan sedikit persembahan kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan umat ini, Engkau kuduskan agar persembahan kami ini berbau harum daripada Engkau ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, Kandilskop dan anak indah yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati mereka sehingga mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya turut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya
umat nanti yang kau pimpin, sehingga di dalam kesulitan pun kamu senantiasa tidak pernah putus asa. Agar kami dapat senantiasa memberikan yang terbaik bagi nama. Terima kasih Tuhan, ampunilah setiap dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat kami mengucap kepada Bapa di surga. Amin. Kami undang Bapak Jemaat untuk bangkit duduk. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan, marilah kita nyanyi dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 dan ayatnya. Kuasamu dan Kuasamu dan namamu hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segar pastilah mati dipandang, supaya tubuh yang sedang pada surya tetap berbuahlah buah yang berbesar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu terkerang. Ya Tuhan kirim Allah penabur yang hidup yang utuh, kuasa-Mu memberikan agar segera buah yang dimiliku. Jemaat kekasih Kristus, kepadamu telah diberitakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Teguhkanlah hatimu dalam iman. Dan yakinlah bahwa Allah sesungguhnya berkenan menolong serta memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield